Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat yang insya Allah berkah. Tidak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja ya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul sahabat Nabi bernama Nuaiman. Tepuk tangannya dulu, tepuk tangan. Oke. Jadi Nuaiman ini adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan An-Ansar. Kalangan An-Ansar ini adalah salah satu penduduk asli kota Madinah. Nah, Nuaiman ini terkenal akan kejailannya. Tetapi dia ini salah satu sahabat yang benar-benar disayang sama Rasulullah. Nah, Nuaiman ini juga salah satu orang yang berkontribusi dalam perjuangan saat Perang Badar. Salah satu kisahnya itu yang pertama, pada suatu hari Nuaiman datang kepada Nabi Muhammad bersama sahabatnya yang lain Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawakan banyak makanan, lalu mereka makan berbincang sampai habis, dan di akhir acara Nuaiman bilang, ya Rasulullah, inilah si penjual tadi, maka bayarlah makanan yang telah Nabi makan. Lalu Rasulullah sama sahabat lainnya otomatis kaget dan bingung gitu. Kan Nuaiman yang bawa makanannya, tapi Rasulullah yang disuruh bayar. Akhirnya Rasulullah ini ngasih solusi untuk ngebagi rata total biaya makanan itu bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kisahnya yang kedua juga ketika waktu itu Abu Bakar ngajak Nuaiman untuk pergi ke Syam untuk berdagang. Nah, sebelum dia berangkat, Abu Bakar ini izin ke Rasulullah untuk membawa dua sahabatnya. Yang pertama itu ada Nuaiman sama Suwaibit. Nah, ketika sampai ke negeri Syam, si Abu Bakar ini ngebagi tugas. Nah, Suwaibit ini dapat bagian untuk menjaga perbekalan karena dia ditahu orang yang menjaga amanah. Nah, selama Abu Bakar ini berniaga, si Nuaiman ini datanglah ke Suwaibit pas siang hari. Dia bilang kalau saya ini lapar, saya butuh sepotong roti. Tapi si Suwaibit ini nanggepinnya dia nggak mau ngasih, dia mau sampai benar-benar Abu Bakar datang, kayak benar-benar menjaga amanahnya itu. Lalu si Suwaibit ini nggak terima dong, si Nuaiman ini nggak terima dong dibilang gitu. Akhirnya dia bilang, pokoknya beri aku sepotong roti, jika tidak akan aku beri pelajaran. Tapi walaupun si Suwaibit ini bilang gitu si Nuaiman ini bilang gitu ke Nuaibit, si Suwaibit ini bilang, dulu bingung saya, si Nuaiman bilang ke Suwaibit, tapi tetap dia kokoh sama pendiriannya itu. Akhirnya si Nuaiman ini pergi dah cepet-cepet dia ke pasar, dia nyari pasar yang jual hamba sahaya. Akhirnya setelah dia nemuin tempat yang dia mau, dia nanya dia survei. Dia nanya kalau berapa sih harga hamba sahaya ini? Nah, dia rata-rata itu sekitaran 200 sampai 300 dirham. Akhirnya si Nuaiman itu ngasih bilang kalau saya punya nih hamba sahaya, harga 20 dirham, murah, dia bilang kan. Terus habis itu si penjual ini pada tidak percaya kan, kayak tidak mungkin segitu. Akhirnya si Nuaiman ini bilang kalau dia ini memiliki aib, terus habis itu dia tuh nggak bakal ngaku juga kalau dia ini hamba sahaya. Dia bilang dirinya itu orang yang merdeka. Akhirnya setelah itu si Nuaiman ini ngedapetin uang 20 dirham itu. Di posisi itu terjadi juga penangkapan si Suwaibit. Terus Suwaibit ini bilang kok saya itu bukan orang hamba sahaya. Iya, bener kan? Oh ya, orang hamba sahaya. Saya ini orang yang merdeka. Dia bilang, enggak, kamu tuh punya kekurangan, kamu tuh punya aib. Dia bilang. Terus abis itu si Nuaiman ini bahagialah dengan 20 dirhamnya. Dia beli makanan, minuman, dan gak lupa juga dia beli surprise hadiah untuk Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar nih kan setelah berniaga, dia itu balik terus dia bingung kan, di mana Suwaibit? Di mana Suwaibit? Terus si Nuaiman ini bilang dengan santai, udah saya jual wahai Abu Bakar. Terus kaget kan, kenapa dijual? Dia bilang,
Terus dia jelasin dah dari awal sampai dia dijual. Akhirnya si Abu Bakar ini cepet-cepet ke pasar lagi, dibeli lagi Suhaibit itu, dan Suhaibit ini jadi orang yang merdeka lagi. Terus belum, bentar dulu. Terus pas dia pulang ke Madinah lagi, pas ketemu ke Rasulullah diceritain dah. Terus Rasulullah ini kayak merasa terhibur gitu, sampai katanya gigi gerahang depan itu kebuka di depan sahabat lainnya. Terus setiap tamu setelah 1 tahun itu berlalu, cerita itu Rasulullah ini selalu ceritain ke tamu-tamunya yang lain. Kisahnya yang terakhir, yang ketiga itu, dia itu pernah ngejual onta tamu Rasulullah yang datang dari berbagai negara, delegasi gitu, untuk cari tahu apa itu Islam. Nah, si sahabat-sahabat yang ngejaga untanya ini bilang kan kalau saya tuh udah lama nggak pernah makan daging unta. Tapi ini bercandaan, tapi si Nuaiman ini nganggapnya serius, akhirnya disembelih, terus dia kabur. Terus si pemilik unta ini nanya kan, "Yuh, mana unta saya?" Terus habis itu dia ngelapor dah ke Rasulullah. Setelah dia ngelapor, akhirnya sahabat yang lain bilang, "Suhaibit ya Rasulullah." Akhirnya disuruh salah satu sahabat ngambil uang untuk ngeganti rugi 2 kali lipat. Nah, dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah tuh bisa dia bergurau, nggak selalu dia kayak serem-serem gitu. Apa ya? Maksudnya nggak selalu sorry. Nggak selalu serius, bisa juga bergurau. Dikisahkan juga dia sama istrinya selalu bergurau. Gimana caranya? Oke. Intinya begitu ya. Jadi, kesimpulan terakhir. Jadi Rasulullah itu dilihat dari kisahnya sama Nuaiman ini, dia itu orangnya yang sabar dan menahan rasa emosionalnya. Terus Rasulullah ini bilang kalau nggak boleh ngecela si Nuaiman. Jadi pada Ramadan kali ini kita harus sabar-sabar ya guys sama emosional yang selalu ada pada saat sekolah. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.